Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan kita pada hari ini, persekutuan doa dan masih dalam suasana online karena memang pandemi belum berakhir. Kita berharap nanti pada saat yang akan datang kita akan bertemu kembali secara onsite di dalam persekutuan doa. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak David Kristanto, dan kita akan mengawali dengan bersama-sama berdoa. Biarlah firman yang akan disampaikan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini. Tuhan sudah memberkati kami di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan memelihara hidup kami dari pagi sampai dengan malam hari. Tuhan, Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan pada saat ini. Di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan sudah menengok dan menolong setiap aktivitas dan juga permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami serahkan jam ini dari awal sampai dengan akhirnya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GKI Perterongan Banjen Budak Payung. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema, kamu adalah garam dunia. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar dengan tema ini. Tapi tidak ada salahnya kita coba renungkan sekali lagi. Sebuah ayat yang sangat singkat yang terdiri dari 3 kalimat saja, diambil dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Dari ayat tadi ada 2 pesan yang ingin saya sharingkan. Pertama, seperti kita semua ketahui, nama kimia garam adalah NaCl, hasil dari penyatuan 2 unsur mineral, yaitu natrium dan klorida. Fungsi garam ada bermacam-macam, tapi untuk renungan saat ini kita ambil yang paling umum, yaitu garam dapur atau garam masak. Garam ini ada melalui sebuah proses. Ada yang dikeringkan dari air laut, ada juga yang ditambang dari perut bumi. Karena bahan mentah garam ini masih tercampur dengan kotoran dan mineral lain seperti magnesium, potasium, maka sebelum dapat dipakai, garam harus melalui proses pembersihan dan pemurnian terlebih dahulu. Saat Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, Ia menunjukkan bahwa kita adalah bukan sebuah kebetulan, tapi melalui sebuah proses. Proses pembersihan dan pemurnian, proses penebusan di kayu salib. Sebuah proses penyatuan antara kita dengan tubuh dan darah Kristus. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 2 ayat 20 bersaksi demikian. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi siapa kita sekarang adalah bentuk dari karya penebusan Kristus. Sekarang pesan kedua, yang menurut saya ini adalah pesan yang terpenting dari ayat ini. Mari kita coba perhatikan. Dalam kalimat kamu adalah garam dunia, kalau disaring dan diambil intinya, kita akan langsung menemukan 2 kata kunci, yaitu kamu adalah. Bukan kamu seperti, bukan bertindaklah seakan, bukan. Tapi kamu adalah. Kamu adalah, ini adalah sebuah identitas. Tuhan menunjuk langsung kepada kita. Tuhan tidak menunjuk kepada jabatan atau pekerjaan kita. Tuhan menunjuk melewati padatnya jadwal kesibukan kita. Tuhan menunjuk melewati apa yang kita posting di internet. Tuhan menunjuk melewati penampilan kita. Tuhan menunjuk jauh ke dalam diri kita. Tuhan menunjuk kepada identitas kita yang sebenarnya. Gambaran mudahnya,
Jika kita berada di sebuah rombongan wisata dalam bis, lalu ada peserta wisata yang tiba-tiba berteriak kesakitan sambil memegangi perutnya. Siapa yang coba kita cari di antara orang-orang dalam bis tersebut? Seorang dokter atau seseorang yang membawa baju dokter? Seseorang yang beridentitas sebagai dokter atau yang berpenampilan dokter? Jelas orang dokter yang kita butuhkan karena kemampuan yang dimilikinya, bukan orang yang seperti dokter. Kita bisa saja berpenampilan baik, tapi sebenarnya memiliki tujuan yang jahat. Kita bisa saja berkata yang manis, tapi sebenarnya memiliki hati yang busuk. Kita bisa saja tersenyum, tapi sebenarnya mengutuk. Perbuatan kita tidak bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tapi siapakah kita sebenarnya, itulah yang bisa kita perbuat. Garam diproses dengan satu tujuan, yaitu memberi rasa asin. Karena satu-satunya ciri khas dari garam adalah rasa asin. Rasa asin tidak bisa dihilangkan, dan garam masih disebut garam. Juga garam tidak bisa lagi disebut garam jika rasa asin itu ditukar dengan rasa yang lain. Asin adalah ciri khas dan satu-satunya dari garam. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditukar. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Begitu kata Tuhan di kalimat berikutnya. Seperti kesaksian Paulus tadi, kita hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Jadi ciri khas kita satu-satunya dan tidak tergantikan adalah Kristus sendiri. Garam yang kita kenal juga tersedia dalam berbagai ukuran. Ada yang cukup besar, yang biasa kita kenal dengan garam krosok. Jari kita dengan mudah mengambil satu butir garam karena butirannya cukup besar. Ada juga yang sudah dipecah-pecah sampai halus sekali. Biasa disebut garam meja. Begitu halus hingga jari kita susah untuk mengambil hanya satu butir garam saja. Meskipun ada yang besar dan ada yang halus, tapi selama masih berasa asin, maka itu adalah garam. Tidak tergantung besar, kecil, atau utuh tidaknya butiran garam. Selama masih ada asin, selama ciri khas rasa asin itu masih ada, itu adalah garam. Dalam kehidupan kita sebagai pengusaha bisa saja dipecah dan gagal dalam sebuah bisnis. Kita sebagai keluarga bisa saja dipecah dan bersedih karena perpisahan. Tapi tidak peduli seberapa kecil kita dipecah dan tidak utuh lagi. Selama kita hidup dalam Kristus, selama ciri khas Kristus hidup dalam diri kita, kita adalah garam dunia. Dan kita masih menjadi alatnya, alat Tuhan untuk menggarami dunia. Jadi kamu adalah garam dunia. Tuhan sudah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ia sudah menunjukkan ciri khas kita yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digantikan. Dan itu adalah Kristus sendiri. Ciri khas seperti apa yang akan terbentuk ketika Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya? Ciri khas Tuhan yang tidak bisa dihilangkan atau digantikan itu ia tunjukkan di awal khotbah di bukit, tepat sebelum ia berkhotbah soal garam dan terang dunia ini. Yaitu saat ia menyampaikan ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Mulai ayat 3 ini, mari kita cermati satu-satu. Ia adalah Tuhan yang melihat hati. Jika Kristus adalah Tuhan yang melihat rupa, maka ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang penuh perhatian. Jika Kristus adalah Tuhan yang cuek, maka ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang lemah lembut. Jika Kristus adalah Tuhan yang penuh marah dan kasar, maka ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang membela kebenaran. Jika Kristus adalah Tuhan yang sesat dan penipu, maka ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang murah hati. Jika Kristus adalah Tuhan yang keras dan tinggi hati, maka ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang suci. Jika Kristus adalah Tuhan yang licik, maka ayat 8,
berbahagialah orang yang suci hatinya, akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang membawa kedamaian. Jika Kristus adalah Tuhan yang suka pertikaian dan perpecahan, maka ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang sangat berintegritas. Jika Kristus adalah Tuhan yang penuh kecurangan, maka ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, akan dihilangkan. Ia adalah Tuhan yang selalu baik, selalu baik. Jika Kristus adalah Tuhan yang jahat dan egois, maka ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu menderita, akan dihilangkan. Dan akhirnya, Tuhan yang adalah kasih setia. Jika tidak, maka tidak ada sukacita dan janji keselamatan yang sudah kita terima. Yesus berkata, kita masing-masing adalah garam dunia. Kita sudah diproses dan disiapkannya. Ia menunjukkan identitas kita sebenarnya, yaitu Kristus sendiri. Orang akan tetap dapat melihat kasih kita, meskipun mulut yang tersenyum ini tertutup masker. Bukan dari apa yang terlihat, tapi karena mereka juga merasakan kasih Kristus di sepanjang hidup kita. Hiduplah dalam kasih Tuhan dan hidupi kasih-Nya, karena kita masing-masing adalah garam dunia. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. You are salt and light. You are love's great height. You are deep and wide, a consuming fire. You are salt and light. You are love's great height. You are deep and wide, a consuming fire. Let my eyes see your kingdom shine all around. Let my heart overflow with passion for your name. Let my life be a song revealing who you are. For you are salt and light. You are salt and light. You are salt and light. You are salt and light.